Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini masih memberi kita kesempatan hidup di dunia dalam rangka memperbaiki diri, berbekal diri di sisa-sisa umur yang Allah titipkan untuk kita. Entah tinggal berapa lagi sisanya, kita nggak pernah tahu. Yang penting saat ini kita masih dikasih kesempatan Allah. Tinggal kitanya mau tidak memanfaatkan kesempatan itu. Kalau seandainya kita sudah tidak mau lagi memanfaatkan kesempatan itu berarti kita sudah mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi hadirnya kita di sini tentu ini merupakan bukti bahwa kita masih ingin menjadi orang yang baik, masih ingin menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita ada di sini. Dan ini juga bukti bahwa kita masih disayang sama Allah. Diringankan langkah kita sampai ke tempat ini. Mau duduk di sini. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang sebetulnya capek pulang kerja, atau mungkin di rumah ada sesuatu sebetulnya, entah mau nonton TV, entah mau ngopi, entah apa, tapi ditahan sejenak, rela meluangkan waktu duduk di masjid yang mulia ini. Ingat, setiap kali kita duduk di masjid jangan pernah lepas kita niat i'tikaf, supaya tidak sia-sia kita duduk di masjid. Setiap hembusan nafas kita adalah merupakan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kalau di kampung biasa nyebutnya bulan Rawah. Nanti 15 Sya'ban Rawahan. Kalau tradisi di kampung saya ada namanya kupatan. Orang nggak tahu tanggal berapa. Tapi kalau sudah ada yang bikin kupat atau di pasar ada cangkang kupat, nah berarti ini masuk pertengahan Sya'ban. Orang tua dulu hebat gitu, nggak perlu lihat kalender lagi gitu. Pas begitu ke pasar tuh banyak orang jual cangkang kupat. Oh berarti nanti malam di Sya'ban. Susah, tentu di sini ada kupatan. Kupatan ada, enggak kupatan ada, kupatan bukan sholatnya. Kupatan itu ada. Jadi sholatnya ya. Padahal kupatnya juga penting gitu. Makan bareng-bareng di luar masjid berjamaah.
habis sholat bareng-bareng makan ketupat, bareng ma'al jamaah. Kayaknya banyak tukang cangkangnya itu. Nah, kayaknya insya Allah tahun ini DKN adakan ketepatan. Saya datanglah kalau ketepatan sedang. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang yang begitu-gitu kita nggak sepele. Padahal itu orang tua dulu nggak semata-mata membuat acara semacam itu. Kalau istilah bahasa kampungnya riungan, itu dalam rangka menautkan hati sesama, terutama antar jamaah. Kita nggak tahu di antara kita mungkin ada yang lagi dongkol sama si A sama si B. Kita nggak tahu. Yang namanya orang dongkol kelihatannya mungkin, tapi pas begitu belum makan bareng, ketawa-ketawa bareng, itu nggak terasa, cair itu situ. Ya. Apalagi ada apa? Ada unsur sedekah di situ, saling memberi. Jadi padahal sama-sama bawa ketupat, tapi di sini nanti tukeran itu ketupatnya itu. Sebab bisa jadi ketupatnya pada KM dengan ketupat yang lain beda. Ya, beda ukurannya, beda bentuknya. Ya. Udah bawa ketupat dari rumah, pulang mesti bawa. Ngapain tadi bawa ke masjid, pas pulang kudu bawa juga. Beda ini makanya. Ini mah kupatnya habis didoain sama jemaah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali masuk bulan Sya'ban, beliau gencar puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kesaksian bahwa ketika masuk bulan Sya'ban hampir tidak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makan di siang hari selama bulan Sya'ban. Suatu ketika beliau ditanya, ada apa dengan bulan Sya'ban ya Rasulullah? Beliau menjawab, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dicuekin oleh orang, bulan yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Orang sudah terlalu keasikan kemarin dengan bulan Rajab. Rajaban, ada yang adakan apa tuh Islam Mi'raj, undang penceramah, ada yang puasa dari awal Rajab, ada yang sampai tanggal 27 Rajab. Orang sudah kenyang dengan ibadah di bulan Rajab. Pengennya Sya'ban ini istirahat, ancang-ancang buat persiapan Ramadan. Kan hawa-hawa Ramadan udah mulai berasa. Ya, bahkan saya sering sampaikan kadang-kadang kita malu sebagai umat Muhammad, orang yang akhirnya beriman, tapi antusias menyambut Ramadannya sering keduluan sama Alfa dan Indomaret. Iya benar. Alfa sama Indomaret jauh-jauh hari sebelum datang Ramadan sudah menunjukkan antusiasnya. Sudah mulai ada yang namanya kurma, biskuit, marjan, sudah ada itu. Mereka tahu bahwa sebentar lagi Ramadan. Karena memang ada kabar gembira bagi siapa saja yang merasa bahagia akan kedatangan Ramadan, mendapatkan ganjaran, diharamkan jasadnya masuk dalam neraka. Itu baru senangnya doang itu. Senang mau Ramadan, siap-siap, sibuk nyiapin pokok nanti buat tarawih pertama sampai tarawih ketujuh. Kesananya Allah a'lam. Dan sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Ramadan. Kalau dulu masih zaman-zamannya dibolehin petasan, ya orang pada main petasan. Sebetulnya bukan apa, saking senangnya dengan Ramadan. Walaupun senang itu beragam. Ada orang bertanya, kenapa sih ente kok senang banget kalau bulan puasa? Seru pas bangunin sahurnya, seru pas buka puasanya, seru pas tarawih pertamanya. Melihat orang banyak melihat masjid penuh, pusing ngurus masjid. Ini masjid sudah dirombak,
sebelum cukup ternyata menampung jamaah itu di malam pertama. Malam pertama tarawih mikir DKM lagi sholat gimana dibongkar di atas, dinaikin ke atas titiknya. Wah sudah bisik-bisik sama bendahara, udah kayaknya bisa lebaran, kita rehat lagi. Pas begitu malam muncul, mana orang dipanggil gitu dah, nggak jadi dapat ada kemajuan, ada kemajuan. Wah kalau kita bangun lagi sayang mubazir, lihat belakang kosong, sisa di depan itu pun kebanyakan yang sudah 60 tahun ke atas, yang gagah sudah sibuk-sibuk, apalagi 10 terakhir. 10 terakhir itu sudah mulai galau gitu, sudah mulai bercabang pikiran gitu, antara ibadah dengan mudik, antara mudik dengan pakaian lebaran. Ulah terutama yang jadi suami pikirannya kalah kabur, berharap mudah-mudahan dapat pengampunan selama 10 terakhir. Ya, yang lain berharap mudah-mudahan 10 terakhir dapat Lailatul Qadar. Di malam ini mudah-mudahan 10 terakhir cair gitu kan. 10 terakhir cair, THR cair, ya, macam-macam ujian. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ini bulan adalah bulan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Padahal keistimewaan bulan Sya'ban ini tidak kalah dengan bulan-bulan yang lain, tidak kalah dengan bulan Rajab, juga tidak kalah dengan bulan-bulan haram yang lainnya, kata Nabi SAW. Apa istimewanya bulan Sya'ban ini? Kata Nabi SAW, di bulan ini ada satu malam. Di malam itu seluruh amal perbuatan kita yang selama ini kita lakukan, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang baik sampai yang buruk, yang semua dicatat oleh malaikat yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan kita, di malam itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup buku laporan tahunan malaikat. Maka kata Nabi, kalau kamu melihat aku banyak puasa di bulan ini, karena saya senang ketika amal kebaikan saya diangkat dan dilaporkan kepada Allah oleh malaikat, sedang aku dalam keadaan puasa. Artinya lagi ibadah, lagi taat. Maka ini bulan Sya'ban ini bulan penentuan bagaimana catatan terakhir kita di buku catatan amal. Pak, bahwa kita nanti di akhirat itu masing-masing akan dibagikan buku yang berisi catatan amal. Apa yang nampak dari kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, dicatat semua oleh malaikat. Urusan ikhlas enggak ikhlasnya mah nggak tahu malaikat juga, itu urusan kita dengan Allah. Lagi bagus ada catatan kita, sholatnya aman, waktu beres, puasa Ramadan sudah. Ini belum tentu nanti di hadapan Allah selamat, sebab yang dicatat oleh malaikat hanya yang nampak saja. Malaikat tidak sanggup mencatat isi hati kita, sebab itu rahasia antara pemilik hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira yang sholat semuanya selamat, jangan dikira yang puasa semuanya selamat. Kalau itu ngapain sholat kalau ujung-ujungnya celaka? Ngapain puasa? Ujungnya balik. Yang sholat aja belum tentu selamat, apalagi yang enggak sholat dijejak. Yang puasa aja belum tentu masuk surga, apalagi yang enggak puasa. Logikanya lo kan suka ada tuh di anak-anak muda tuh, anak dia pakai kerudung. Lah ngapain pakai kerudung? Kalau gayanya masih tomboy, harusnya dijawab. Yang pakai kerudung aja masih tomboy, apalagi yang pakai kerudung? Apa sholat, tapi masih mabuk, masih mendingan masih sholat sekalian masih mabuk, udah nggak sholat mabuk. Gitu harus dibalikin gitu. Masih karena sholat dengan mabuk perkara yang berbeda.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buku catatan amal inilah nanti yang akan dilaporkan kepada Allah. Yang dilaporkan itu kan kayak kita sekolah, zaman sekolah dulu, yang mempengaruhi kelulusan kita itu nilai semester awal atau semester akhir. Semester akhir. Ada semester awalnya bagus nilainya, pas semester akhir itu kok kemarin maksiat kita luar biasa, tapi menjelang akhir ya kesadaran kita timbul, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban gencar ibadah kita, pasti malam nisfu Sya'ban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dicatat terakhir kali kita adalah orang baik-baik. Begitu dilakukan namanya apa? Husnul khotimah. Itulah kata Nabi kenapa saya puasa, li'anni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaqir. Karena saya paling suka ketika amalan saya dilaporkan ke hadirat Allah, saya dalam keadaan puasa. Makanya kalau ada kenapa psikologi kita itu terutama yang di apa namanya, kalau istilahnya kultur NU itu, kenapa sih berjamaah sholatnya susah baca ya segala macam. Pak, kadang-kadang yang namanya ibadah kalau sendiri beda. Coba Bapak jujur, kalau sholat di rumah sendiri itu qobliyah ba'diyah dikerjain enggak? Hawanya beda. Kalau di rumah pengen dulu aja sholat, yang penting gua sholat. Tapi kalau di masjid ke bawah hawa, pengen qobliyah, biar sholat nggak mau buru-buru ba'diyah, kayak sholat subuh aja. Ada yang menunggu, apalagi subuhnya bisa hari Ahad, ada kajian. Itu alhamdulillah nyempet-nyempetin sholat isyraq. Coba itu masalah isyraq boro-boro. Itulah makanya pentingnya berjamaah. Makanya orang-orang tua dulu, kiai-kiai dulu sering ada apa? Religiuman berjamaah, baca yasin bareng-bareng di rumah, mau boro-boro baca yasin. Tapi kalau bareng-bareng, kalau punya apa di rumah gitu, yasin, Al-Quran, giliran yang mikirnya lupa, diam semua. Lagi bareng-bareng, ada orang Sunda, kayak hafal gitu yasin. Pas giliran yang mimpinya diam, ikutan dia dulu, Mbak. Berkahnya di situ ada keselamatan. Makanya pentingnya kebersamaan, sholat berjamaah, yasinan, yasin beneran berjamaah, ya, yasin malam Jumat, Masya Allah. Ya, dari sekian orang yang kumpul, masa iya nggak ada satupun yang doanya dijabah pada Allah. Kalau kita doa sendiri belum tentu, tapi kalau bareng-bareng pakainya Rabbana kami, mungkin doa kita nggak dijabah, tapi ternyata ada saudara kita yang diam-diam khusyuk yang luar biasa, kebahagiaan kita berkah dari doa. Jelas Pak ya? Nanti malam berusaha kita bareng-bareng sambil muhasabah bahwa di malam ini adalah malam penentuan nasib kita, buku catatan amal kita. Apalagi bulan Sya'ban ini oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebut sebagai Syahrus Saqi, yaitu bulan di mana kita menyiram apa yang sudah pernah kita tanam di bulan Rajab. Kan bulan Rajab namanya, kalau bulan Rajab itu sebutnya Syahrul Badri atau Syahrul Budri, bulan menanam biji-bijian. Maksudnya apa? Membiasakan kebaikan, ibadah, semuanya mungkin di bulan Rajab. Mulai kita sholat 5 waktu, yang tadinya sholatnya cuma 3 waktu, 4 waktu, atau mungkin 2 waktu, ya. Atau kadang-kadang kalau lagi awal 7 waktu sholat. Kalau lagi semangat 7 waktu. Apa 7 waktunya? Yang waktu dengan tahajud duha. Tapi kalau lagi kendor, jangan ke duha, jangan
makin dikuatkan lagi sambil kita mencari. Nanti supaya ada kerepotan Pak. Ya, jadi pengen tahajud, pengen buka, pengen. Sementara kita kerja, sementara kita paginya harus pulang dari rumah mencari apa? Mencari nafkah. Maka kita ambil satu saja amalan sunnah yang kita istiqomahkan, yang sekiranya ringan kita kerjakan, tapi tetap kalau kata orang Jawa bilang tetap istiqomah, nggak perlu banyak-banyak. Saya Ramadan nanti mau dawamin baca Quran, mau di pabrik, mau di tempat kerja, pokoknya saya baca Quran. Apalagi zaman sekarang kan baca Quran, nggak bawa pulsa bisa dari handphone. Nah, pokoknya saya mau selesaikan setiap hari 1 juz minimal. Paling sedikit. Nah, berarti itu yang bakal kita jadikan sunnah andalan kita di bulan Ramadan selain yang wajib. Gak sanggup kayaknya saya kalau baca Quran tiap hari. Sibuk saya kerja, ya sudah sedekah. Lalu boro-boro sedekah. Justru lagi yang dibuat nanti mudik. Ya, buat pulang kampung, malu kalau pulang kampung nggak bagi-bagi ampau, lama-lama kita katanya, pas pulang nggak bawa apa-apa, jadi kayak susah aku juga yang wajib negara zakat fitrah. Ya sudah, kalau masih nggak sanggup juga duha, keburu duha juga. Orang berangkat kerja belum, nyampe tempatnya jauh sibuk udah 1 jam 5 sore, tahajud capek, mereka kerja. Ya sudah, mesem aja udah. Senyum aja udah senyum. Itu sedekah paling ringan, paling murah. Ya Allah, saya ingat pokoknya selama puasa setiap keluar rumah ketemu siapa yang kesini mulai puasa sedekah. Karena kata Nabi, tabassuka liwajhi akhika laka sadaqah. Lemparan senyum di hadapan saudaramu adalah merupakan sedekah. Kalau itu tanya bingung ini siapa kenapa? Keluar cengar-cengir. Nah, yang penting pas ada orang. Jangan sampai pas gak ada cengar-cengir. Apalagi zaman sekarang Pak. Zaman sekarang itu orang datang lihat yang aneh-aneh langsung ambil HP langsung di videoin. Bisa di grup DKM kenapa di jamaahnya ini? Jamaahnya lagi ngamalin hasil dari pengajian. Saya mau sedekah yang paling rendah, sedekah senyum. Salahnya nih ya, nggak ada siapa-siapa mereka sendiri. Akhirnya dari jauh sama temennya di video ini, dikirim ke istrinya. Bu, suami kenapa tuh? Jangan terlalu ditekan Bu, jangan terlalu ditekan kudu ini kudu itu, kasihan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang kerja, bapak siapa? Kenapa? Nih video bapak viral di jamaah. Cengar-cengir, oh bapak bersenyum. Mau ya senyum itu kudu hati-hati, pas ada orang baru senyum. Nah bulan ini bapak, bulan di mana kita mulai menyuburkan tanaman-tanaman kita, disiram setiap hari. Maka hindari sesuatu yang sekiranya tidak bermanfaat. Sekuat tenaga kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah. Masuk bulan Ramadan, mulai Al-Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan Syahrul Hasad, bulan memetik. Jadi pas Ramadan itu kita nggak lagi bingung ibadah apa, enggak ada. Jadi tarawih biasa aja, nggak lagi ribut-ribut sebelah dari dulu perasaan ya ngeributin sebelah mau tarawih enggak gitu aja. Udah kencang ya tarawih. Kalau perlu bisiknya kita ya, pada dia puasa tiap tahun kita 11 aja tarawih. Dan peningkatan, udah tahun ini mah masa witir 3 lagi dari zaman saya kecil sampai sekarang 3 rakaat dulu witir itu. Padahal sholat itu kan sholat yakin 1, 3, 5, 7, 11. Emang boleh puasa sholat? Enggak ada kalau witirnya 11 rakaat. Pada yakin tahun ini kita witirnya 11 rakaat. Oh siap. Biar ada peningkatan kualitas ibadah kita. Nggak kaget kita dengan puasa, nggak kaget
Rajab dan kita sedang di bulan Sya'ban. Maka setiap orang-orang yang beriman di bulan Ramadan pasti bahagia. Pasti bahagia. Kenapa? Karena dia asyik hanyut dengan lautan ibadah di bulan Ramadan. Semua yang kita lakukan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidur aja dapat pahala di bulan Ramadan. Asalkan catat, bukan tidur pagi, bukan tidur habis sahur. Kalau tidur habis sahur baru pahala. Yang ada kita bablas subuhnya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kalau dihafalkan sekarang kayaknya agak sulit. Karena pikiran itu udah bercampur, ya, baru ngafalin doa, ya, udah muak sih, banyak PR. Nanti silakan dibuka di kitab, kalau punya kitabnya. Kalau nggak punya kitabnya, dibuka di kitab Al-Mu'iliyah, ya, di handphone. Doa memasuki awal Ramadan. Ini yang orang jarang baca, tapi Nabi ajarkan. Padahal Allah paham ini luar biasa. Nanti akan Bapak akan merasakan perbedaan puasa ketika itu dengan sebelum-sebelum. Coba sekarang diikutin aja. Siapa tahu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa boleh? Bismillah apa? Allahumma ahillahu. Coba ahillahu. Coba disambung Allahumma. Nah, segitu apa ya? Allahumma ahillahu alaina. Disambung tiga. Disambung Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya, ulangi. Wassalamati wal islami. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islami. Rabbi wa rabbukallah. Nanti dibaca doa itu. Kalau nanti di rumah buka sebentar di Google, doa memasuki awal Ramadan. Nanti ketemu doa itu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan Ramadan ini bagian dari aku. Kalau bahasa sekarangnya, antara kita dengan Ramadan itu ada chemistry, nyambung, connect, kayak bapak dengan istri, kayak anak dengan orang tua. Apa yang dirasakan oleh anak dirasakan oleh orang tua. Anak sedih, orang tua sedih. Anak yang sakit, orang tua juga merasa. Nah, gitu ya. Antara Ramadan dengan kita itu menjadi satu kesatuan. Kita selama ini kan Ramadan itu lapar, haus, ya, pusing mikirin pertama, lebaran, gitu kan? Lagi terawih juga kadang-kadang gak kuat, kadang-kadang terawih juga lihat imamnya siapa. Sekarang siapa boleh menjadi Ustaz Al-Fatih? Oh, kalau sini anak umum apa ya?
ke-11 adalah umur. Nanti mau kelewatan ngikut-ngikutin saudara-saudara kita yang lain. Ya, sholatnya yang jelas. Nah, udah pesan dari manusia, ya udah. Nah, kadang-kadang imam namanya panggilan, ya, dari kayak saya juga kadang-kadang itu, kalau tersulit imam jalan mana, gitu. Sebelum masuk dibisikin, pesan, lanjutnya biasalah, ekspres, bingung berarti pesan kayak itu bingung. Nah gimana? Nggak diturutin besok dipecat sama pengurus. Atas. Itu kita yang di belakang. Kadang-kadang justru paling depan ketika imam sudah main wasol-wasolan. Wasol itu disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah itu makmum. Yes. Makmum di belakang top. Nyamperin pengurus. Tadi siapa yang butuh dari mana? Saya kasih. Udah, dia aja seminggu karena itu imam dulu. Kalau mau cerita, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang. Malah kadang-kadang bukan anak kecil doang, kita yang dewasa. Itu ketika baca Fatihah belum takbiratul ihram itu, nunggu imam baca dulu. Ada yang begitu, nunggu apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin mati. Baca Yasin. Udah sepuluh duluan. Ternyata yang dibaca cuma satu ayat. Yasin. Allahu Akbar. Saya alami nih Pak. Zaman sholat tarawih di Pakistan. Imamnya hafal Quran. Ternyata satu malam tarawih itu dia baca surat Yasin satu surat. Makanya dicicil. Wow. Saya sempat itu. Jadi imam kelewatan. Ini baca. Udah Fatihahnya pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya bilang. Karena saya juga sama. Sering dapat pesanannya sudah ekspres. Jadi ketika jadi makmum pengen dapat imam juga ya. Ekspres juga. Wallahallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata Allah ini orang kena. Udah subuh, makanya bisa langsung saya samperin bang. Saya cium tangan, saya minta maaf, saya subuh. Ternyata satu ayat doang saya itu. Senyum aja imam. Memang kalau di Indonesia, kalau di kita lah, jangan ada umur kafir. Itu makanya di kita semua orang hafal itu. Juz 30 itu. Dari Al-Kahf sampai An-Nas. Karena itu surat langganan kalau terawih itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'idna wa'alaihi bijuran ya Allah. Bentuk chemistry saya dengan Ramadan nanti dengan keimanan. Artinya apa Pak? Ketika kita kedatangan Ramadan berasa bahagia, kita berasa. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa Ramadan ini adalah merupakan tetamu yang diutus oleh Allah untuk menemui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk wujud manusia, Ramadan itu disuruh sama Allah, sana pergi ke umat Muhammad yang ada di kota bumi, yang ada di masa akhir. Datangin mereka satu persatu, bawakan kepada mereka satu maghfirah, ampunan, dua rahmat, kasih sayang, yang ketiga pembebasan dari neraka, yang keempat dijawab semua doa-doa orang yang berdoa di hari itu, di bulan itu, yang kelima dilipat gandakan amal kebaikan yang mereka lakukan di bulan itu, yang sunnah setara dengan wajib pahalanya, yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dah bawa semua umat Nabi Muhammad. Seakan-akan seperti itu. Kalau kita sadar itu, maka satu akan kita sambut, yang kedua kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan. Maka yang ada timbul kesemangatan. Bapak kata istri, Bapak pesan tidur dulu, habis duha tidur, bangun-bangun toh, habis itu mari daripada mata ini dipakai netendangnya. Saya bulan puasa takut mulut nggak kejaga, ngomongnya gandang, takut
punya telinga yang mendengarkan kagak, mendingan tidur. Kata Pak Ustaz, tidurnya orang yang puasa itu belum dia ibadah. Oh gitu Bapak, ya udah tidur. Udah puasa tidur, tapi tidurnya ibadah. Menghindari apa? Melihat yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, berbicara yang diharamkan, melangkah ke tempat yang diharamkan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wassalamatu wal Islam. Ya Allah, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini saya bisa menjalani puasa dengan selamat, sehat badan saya, nggak ketemu sakit, bisa terawih full sebulan penuh, bisa puasa full sebulan penuh, bisa khatam Quran berkali-kali karena badan saya sehat, mata saya sehat. Wassalamatu wal Islam. Yang terakhir itu kita ngomong dengan Ramadan, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbuka, dan Tuhanmu Ramadan, Allah, sama-sama Allah. Makanya ente Ramadan harus akrab dengan saya, jangan sombong ente Ramadan. Kata kita, kalau terjemahnya saya Ramadan, makanya ente jangan pelit nanti, jangan sombong ente nanti. Bagi-bagi berkah, bagi-bagi ampunan, bagi-bagi rahmat yang dititipkan oleh Allah. Jawab semua doa-doa saya dan harapan saya. Sebab Allah itu bukan hanya Tuhan kamu saja, Tuhan saya juga. Jadi kamu dan aku adalah satu. Maka insya Allah Pak yakin nanti bisa menikmati Ramadan, ketemu dengan Lailatul Qadar. Insya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ini dapat saya sampaikan dari saya. Kalau ada waktu kurang lebihnya saya mohon maaf. Uridu bil islam astatu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Baik.